Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudana Faisal Hilmi. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan dan membacakan sebuah hadis yang berkaitan mengenai ekonomi. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2994. Dalam hadis ini dijelaskan mengenai penetapan harga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Affan, hadatsana Hamad ibnu Salamah, akhbarona Sabitu an Anas ibni Malik wa Qatadah wa Humaitu an Anasi qala nasu ya Rasulullah ghala sa'ru fa sa'ir lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallahu wal musairu al-qabitu al-basitu ar-raziqu wa inna la arzu an alqallahu wa laisa ahadum minkum yutalibuni bimadlamati fi dhami walamal, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Sabit dari Anas bin Malik dan Qatadah serta Humaid dari Anas. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka beliau berkata, sungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menggenggam dan yang menghamparkan dan memberi rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta. Dalam hadis ini menjelaskan mengenai apakah boleh atau tidak menentukan harga dalam suatu perdagangan. Di sini ada kalimat sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menggenggam dan yang menghamparkan dan memberi rezeki. Dalam hadis ini seorang rasul yang sebagai pedoman dalam Islam pun tidak mau atau tidak berani untuk menentukan harga. Jadi penentuan harga dalam Islam mutlak karena kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jadi dalam Islam adanya ridho dalam setiap jual beli itu sangat penting dan itu menjadi patokan dari penentuan harga. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga. Dalam prakteknya sekarang memang ada beberapa hal yang harga itu diintervensi oleh pihak lain, misalnya pemerintah. Tapi maksud dari intervensi ini sebenarnya baik untuk menjaga keseimbangan harga. Di mana bila harga-harga kebutuhan pokok bila misal terlalu melambung tinggi tentu akan menghambat kesejahteraan bersama, di mana kesejahteraan merupakan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Yang kedua adalah hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1272. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Khalilu, hadatsana Abu Amir Al-Aqati, hadatsana Katsiru bin Abdillah ibnu Amri ibni Auf al-Muzanniyu an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asulhu jaizu bainal muslimina illa sulha harrama halalan au ahalla harraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla harraman qala Abu Isa hada hadisu Hasan Sahih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata hadis ini Hasan Sahih. Hadis ini menjelaskan mengenai hubungan syarikat atau perjanjian, bahwa dalam dunia bisnis atau dunia usaha, hal yang lumrah bila kerjasama dilakukan antara kedua pihak, bisa pihak penjual dan pihak pembeli atau pihak yang lainnya. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, mengingat terdapat kata-kata perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin. Hal ini, perdamaian ini bisa dimaksudkan juga sebagai perjanjian atau kesepakatan yang
dilakukan oleh kaum muslimin. Selagi kesepakatan itu tidak membahas mengenai hal-hal mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal. Artinya dalam suatu kesepakatan jika tidak melanggar syariat, maka itu diperbolehkan. Juga dalam suatu kesepakatan bila menentukan atau menjadikan kesepakatan itu terdapat suatu syarat-syarat yang harus terpenuhi, maka itu juga diperbolehkan. Misal dalam perjanjian musyarakah mudharabah terdapat syarat-syarat antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal, itu diperbolehkan selagi yang dijalankan dalam usaha tersebut tidak mengandung hal-hal yang haram. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang suatu hadis, dua hadis ekonomi yang coba saya jelaskan maknanya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan makna, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.